Bab 1886 Silverwing Sejahtera. Di aula yang tenang, perangkat teleportasi dasar diaktifkan, dan arai sihir mulai terwujud di tanah. Beberapa saat kemudian, sebuah arai sihir perak, 3 kali lipat muncul di atas perangkat teleportasi, bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Saat arai sihir 3 kali lipat ini muncul, mana ambien dengan cepat berkumpul ke perangkat teleportasi. Pilar cahaya perak naik dari perangkat teleportasi, menembus langit-langit dan keluar dari toko. Setiap pemain di kota Silverwing bisa melihat keributan yang mengaktifkan perangkat teleportasi. Ketika pilar cahaya perak naik melampaui awan, itu meledak. Cahaya perak kemudian berdesir di langit. Dalam sekejap mata, riak telah menyelimuti seluruh kota Silverwing. Kemudian, secepat itu muncul, riak perak menghilang. Apa yang baru saja terjadi? Apakah itu semacam serangan sihir? Bukan bandara di sektor itu? Apakah seseorang baru saja menyerang bandara? Petik 2. Ketika pilar ringan dan riak menghilang, pertanyaan membanjiri para pemain kota. Beberapa pemain yang penasaran mulai berjalan menuju bandara untuk menyelidiki. Sementara itu, di dalam toko besar, Si Feng tersenyum ketika dia melihat perangkat teleportasi operasional. Jika bandara dapat menarik pemain ke kota, meningkatkan pengembangannya, maka perangkat teleportasi akan membawa kekayaan yang berlimpah. Ini terutama berlaku untuk Silverwing Town, sebuah kota di tempat berbahaya seperti Kekaisaran Biji. Semoga rentang teleportasi hal ini sedikit lebih lama. Si Feng segera memeriksa perangkat teleportasi. Di Guards Domain, rentang perangkat teleportasi tidak diperbaiki, bahkan untuk perangkat dengan peringkat yang sama. Rentang perangkat teleportasi bervariasi berdasarkan lingkungannya. Rentang teleportasi perangkat teleportasi dasar dapat mencakup antara 500.000 yard hingga 1 juta. Rentangnya cukup luas untuk memindahkan pemain di peta leveling kecil. Sementara itu, semakin jauh perangkat teleportasi dasar bisa mencapai, zona aman kota Silverwing yang lebih besar akan. Lagi pula, jika pemain musuh menyerang Zero Wing dalam jarak teleportasi, persekutuan bisa mengirim bala bantuan secara instan. Ini juga alasan bahwa kekuatan lain jarang menyerang kota-kota dengan perangkat teleportasi. Satu kesalahan bisa dengan mudah menyebabkan pemusnahan total. Ketika Si Feng memanggil panel atribut perangkat teleportasi dasar, sistem mengungkapkan statistik perangkat. Jarak teleportasi maksimum, 710.000 yard pengguna maksimum pada satu waktu, 100 orang. Biaya teleportasi, setiap 150.000 yard per orang membutuhkan 1 unit mana. 1 unit mana untuk setiap 150.000 yard dengan maksimum 710.000 yard? Tidak buruk, Si Feng relatif puas dengan statistik perangkat teleportasi. Satu Magic Crystal menghasilkan antara 100 hingga 130 unit mana. Dengan kata lain, satu Magic Crystal akan cukup untuk berteleportasi antara 100 hingga 130 orang di 150.000 yard. Biaya ini jauh lebih rendah daripada sihir arai teleportasi biasa. Sebagai contoh, rumah teleportasi di White River City berharga 1/5 Magic Crystal untuk memindahkan satu pemain dari White River City ke Twin Towers Kingdom, yang merupakan 20 unit mana atau lebih. Setelah memeriksa statistik, Si Feng mentransfer 20 manajer NPC dari Battle Arena ke Basic Teleportation Device. Dia juga mengatur toko ini sebagai titik teleportasi Silverwing Town. Adapun biaya penggunaan, ia telah menetapkannya di 80 tembaga per 150.000 yard per orang. Meskipun keuntungannya tidak sebesar astronomi dengan harga ini, bahkan pemain biasa akan menganggapnya dapat diterima. Ini tidak diragukan lagi akan menarik banyak pemain ke layanan teleportasi, yang pada gilirannya akan menghasilkan pendapatan besar-besaran. Paling tidak, perangkat teleportasi kota Silverwing akan memberinya lebih dari layanan teleportasi Secret Stone Fortress. Meskipun arai teleportasi di benteng mengkonsumsi mana jauh lebih sedikit daripada perangkat teleportasi ini. Manajer benteng hanya menerima sebagian dari keuntungan setelah dikurangi biaya operasi. Setelah Si Feng selesai dengan toko, dia menginstruksikan NPC-nya untuk membukanya kepada publik. Banyak pemain sudah berkumpul di jalan di luar toko karena bandara, dan setelah melihat pilar cahaya perak, bahkan lebih banyak pemain telah bergabung dengan kerumunan. Saat toko dibuka, banjir pemain melonjak karena penasaran. Apa yang sedang terjadi? Kota Silverwing bahkan menawarkan layanan teleportasi ke daerah terdekat? Petik 2. Aku pikir hanya benteng yang memiliki fungsi teleportasi seperti ini. Ini luar biasa. Bepergian ke wilayah dalam Kekaisaran Ore untuk mencari adalah rasa sakit. Sekarang aku bisa teleportasi di sana, aku akan menghemat banyak waktu. Petik 2. Ketika kerumunan pemain independen menemukan fungsi toko teleportasi, mata mereka berkilau karena kegembiraan. Meskipun harga teleportasi sedikit lebih tinggi dari yang ada di benteng Kekaisaran Ore, itu masih dalam anggaran pemain biasa. Selain itu, standar hidup kota Silverwing jauh lebih baik daripada standar teleportasi. Tidak hanya kepadatan mana kota yang sangat tinggi, tetapi juga memiliki arena pertempuran, di mana para pemain dapat berlatih. Kota Silverwing bahkan memiliki kantor transportasi, yang menawarkan senjata dan peralatan peringkat tinggi. Layanan yang ditawarkan kota Silverwing bukan tandingan benteng teleportasi. Ketika berita tentang teleportation shop menyebar, ribuan pemain berjuang untuk menggunakannya. Dalam beberapa menit sejak toko telah dibuka, ia telah menghasilkan 10 gold dalam laba kecepatan menghasilkan uang dari The Teleportation Shop benar-benar menakutkan.
Pada tingkat ini, selama ada cukup sihir kristal yang tersedia untuk melanjutkan operasi, menghasilkan 10.000 emas dalam laba akan menjadi permainan anak-anak untuk toko teleportasi. Perangkat teleportasi kota Silverwing bahkan lebih menguntungkan daripada menara 4 elemen kota Zero Wing. Tentu saja, Si Feng sudah menduga ini. Sudah ada lebih banyak pemain yang menggunakan layanan teleportasi Silverwing Town daripada yang ada di Zero Wing City. Yang telah menurun sejak para pemain yang ingin melakukan perjalanan ke Kekaisaran Ore sudah lama melakukannya. Selain itu, sebagian besar pemain yang mengunjungi kerajaan ada di sini untuk mengembangkan diri. Mereka kemungkinan akan tetap berada di Kekaisaran Bijih untuk beberapa waktu. Selain itu, karena pembangunan bandara baru-baru ini, banyak pemain memilih untuk pergi ke Kekaisaran Ore melalui pesawat. Ini semakin mengurangi jumlah pemain yang menggunakan layanan teleportasi Zero Wing City. Selain itu, layanan teleportasi kota Silverwing memungkinkan pemain untuk berteleportasi langsung ke Secret Stone Fortress. Para pemain kemudian dapat menggunakan layanan teleportasi Secret Stone Fortress untuk melakukan perjalanan ke wilayah dalam Kekaisaran Ore. Pemain yang ingin menikmati manfaat kota Silverwing dan menggiling di wilayah dalam Kekaisaran akan sering menggunakan layanan teleportasi kota. Termasuk para pemain yang mencoba memasuki kota setiap hari, jauh lebih banyak pemain akan menggunakan layanan teleportasi kota daripada yang ada di Zero Wing City. Berita tentang layanan teleportasi kota Silverwing dengan cepat menyebar ke seluruh Kekaisaran Ore. Itu adalah motivasi yang cukup bagi pemain yang mencari dan menggiling di Kekaisaran untuk memindahkan basis operasi mereka ke kota Silverwing. Sebelumnya, tidak banyak pemain yang menetap di kota Silverwing karena letaknya begitu jauh dari wilayah dalam Kekaisaran Ore, melakukan perjalanan ke dan dari ketidaknyamanan. Tetapi karena Si Feng telah menyelesaikan masalah ini, para pemain ini secara alami akan mendirikan markas mereka di kota. Meskipun biayanya akan sedikit lebih tinggi, manfaat kota akan membuatnya berharga. Para pemain yang beroperasi di wilayah dalam Kekaisaran Ore adalah setidaknya elit, jadi, menghabiskan beberapa koin perak tambahan setiap hari tidak akan menjadi masalah. Untuk sementara waktu, jumlah pemain yang mencoba memasuki kota Silverwing melambung tinggi. Sementara itu, eselon atas Blackwater dan Beast Emperor belajar tentang perkembangan terakhir ini, mereka mengenakan ekspresi suram. Mereka berharap bahwa berbagai kekuatan super akan mengeroyok Zero Wing, tetapi tidak hanya itu tidak terjadi, tetapi kota Silverwing juga memiliki fungsi teleportasi sekarang. Dengan ini, kendali Zero Wing atas wilayah tenggara Kekaisaran Ore akan tumbuh lebih kuat. Debu, barang yang kamu sebutkan itu sangat berharga. Pasti akan sulit untuk mendapatkannya. Jika kamu memilikinya, seberapa yakin kamu mendapatkan kontrol penuh dari RI sihir kejahatan nagaifikasi? Beast Emperor bertanya kepada pria di sampingnya, Dash Edge, dari tempat duduknya di kuil cabang Dewa Jahat di kota Batu Kuno. Dia telah merencanakan untuk menggunakan pemain gelap dan pemburu hadiah untuk mengurangi kekuatan tempur dan kekuatan keuangan Zero Wing, tetapi sekarang, rencana ini kemungkinan akan gagal. Dia juga kekurangan pasukan untuk melancarkan serangan langsung ke kota Silverwing. Meskipun Blackwater kuat, baru-baru ini mengakuisisi Crimson Flame Fortress. Itu masih dalam proses memperkuat kekuatannya dan juga tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan kota Zero Wing. Saat ini, Evil Dragonification Legacy Dash Edge adalah satu-satunya harapannya. Tidak seperti memelihara Evil Beast dan Evil Demons, memproduksi Evil Dragon hanya membutuhkan bahan dan pemain langka. Aku tidak bisa menjamin kesuksesan, tetapi aku 80% yakin aku bisa mendapatkan kontrol penuh atas RI ajaib. Setelah aku melakukannya, aku akan dapat membuat naga jahat yang lebih kuat. Termasuk kekuatan kuil Dewa Jahat saat ini, menghancurkan kota Silverwing harus mudah. Dash Edge memproklamirkan, kepercayaan bersinar di matanya. Kami akan menghapus semua Zero Wing dari wajah domain dewa, belum lagi menghapus persekutuan dari Kekaisaran Bijih. Baik, aku akan memberitahu Blackwater dan Jiwa Gelap sekarang dan meminta mereka mengamankan item untuk kamu sesegera mungkin. Melihat kepercayaan di mata Dash Edge, Beast Emperor tidak sabar untuk melihat naga jahat yang telah selesai. Sementara itu, di perusahaan perdagangan Candlelight kota Silverwing, Si Feng mulai menyewakan toko-toko di sekitar bandara. Dia telah menetapkan sewa pada 3.000 emas per bulan untuk toko kecil dan 5.000 emas per bulan untuk toko besar. Tentu, ada sejumlah toko yang tersedia, sehingga mereka akan disewakan berdasarkan siapa yang datang pertama, dilayani pertama. Saat persekutuan mengungkapkan harga sewa, para pemain pedagang kota yang tertarik tertegun. Ini gila, apakah Zero Wing jadi gila karena uang? Bab 1887 Yayasan memantapkan. Setelah Candlelight Trading Firm menerbitkan harga sewa toko, para pemain kota dan orang-orang di dekatnya terengah-engah kaget. Sampah, 3.000 emas untuk menyewa toko selama 1 bulan? Aku bisa membeli toko di kota NPC dengan uang sebanyak itu. Petik 1. Kota Silverwing bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kota NPC, namun Zero Wing berani mengatur harga sewanya. Siapa yang mungkin mampu membayar harga seperti itu? Petik 2. Jika aku memiliki 3.000 emas, aku bisa sepenuhnya melengkapi diri aku dalam peralatan tingkat atas. Dengan peralatan semacam itu, aku bisa mendapatkan kembali emas dalam sebulan jika aku beruntung. Ini akan jauh lebih menguntungkan daripada menyewa toko di kota Silverwing. Petik 2. Untuk sesaat, para pemain kota Silverwing dengan panas mendiskusikan sewa astronomi. Pemimpin persekutuan, aku khawatir sangat sedikit pemain yang mampu membayar harga ini.
Banyak perusahaan dagang yang mampu menawarkan untuk menyewa toko jangka panjang jika kita menurunkan harga sebesar 30% juga. Mengapa kita tidak menjatuhkannya sedikit saja? Aquaros menyarankan dari kursinya di aula lantai 2. Sejujurnya, bahkan dia berpikir bahwa harga si Feng agak terlalu tinggi. Ini mungkin dapat diterima untuk toko-toko di Zero Wing City karena kota ini memiliki lebih dari 5 juta pemain. Pemain pedagang kota akan menerima sewa tinggi. Bahkan para pemain yang membeli toko permanen di kota-kota NPC masih harus membayar pajak properti 15% setiap bulan. Selain itu, pajak properti ini akan berubah berdasarkan evaluasi bulanan toko. Pajak tidak ditetapkan berdasarkan harga pembelian awal. Namun, Silverwing Town bukan Zero Wing City. Meskipun sudah menjadi kota menengah, itu hanya bisa menampung sejumlah pemain dalam satu waktu. Saat ini, populasi pemainnya tidak jauh dari kota besar NPC, belum lagi Zero Wing City. Katakan kepada mereka bahwa harga aku tidak setinggi mempertimbangkan kemakmuran Silverwing Town saat ini. Jika mereka menolak, kami tidak akan mendorong masalah ini. Namun, aku tidak dapat menjamin bahwa harga tidak akan naik setelah 2 minggu, kata si Feng acuh tak acuh. Kota Silverwing adalah rumah bagi harta karun yang dikenal sebagai perusahaan transportasi, yang memungkinkan pemain untuk membeli barang langka. Jika pemain membeli barang langka ini sebelum dijual kembali di negara lain, mereka bisa mendapat untung cukup besar. Selain itu, toko itu sendiri dapat digunakan sebagai gudang untuk menyimpan barang. Jika rencananya untuk laut pohon tidak membutuhkan begitu banyak koin, dia belum akan memilih untuk menyewakan toko kota Silverwing. Pemimpin persekutuan, aku juga telah menerima laporan tentang ibu kota Bijih. Tampaknya Blackwater telah melepaskan segel di gudang senjata ibu kota Bijih. Berbagai persekutuan besar telah mengirim tim ahli untuk menjelajahi gudang senjata. Meskipun kami berusaha melakukan hal yang sama, pengawasan Blackwater di sekitar dungeon regional cukup ketat. Jika kami mendekat, anggota Blackwater akan mencegat kami. Kami tidak bisa sampai di dekat kota, kata Aquaros cemas. Namun, gudang senjata Ore Capital City dijamin mengandung sejumlah besar senjata perang. Jika kita membiarkan Blackwater mengklaimnya, itu akan merugikan perkembangan persekutuan kita di Kekaisaran. Petik 2. Mereka telah membuka gudang senjata Ore Capital City. Si Feng mengerutkan kening. Blackwater jelas mengesankan. Ibu kota Bijih adalah dungeon regional mode Asura, yang pasti memiliki sumber daya yang melimpah. Tak perlu dikatakan, banyak senjata perang disimpan dalam gudang senjata regional Dungeons. Itu adalah lokasi yang sempurna untuk mengamankan senjata perang untuk persekutuan besar yang tidak memiliki hal-hal seperti itu. Namun, karena Blackwater mengendalikan Crimson Flame Fortress, itu pada dasarnya mengendalikan jalan menuju Ore Capital City. Selain itu, Blackwater akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah untuk menghilangkan anggota Zero Wing begitu mereka memasuki kota karena persekutuan memiliki keuntungan di tanah air. Jika Blackwater benar-benar memperoleh sejumlah besar senjata perang, itu akan merugikan Zero Wing. Zero Wing telah memantapkan posisinya di Kekaisaran Bijih karena memiliki senjata perang yang jauh lebih dan lebih kuat daripada guild lainnya. Jika kehilangan keunggulan ini, Blackwater akan lebih mudah menangkap kota Silverwing. Berbagai kekuatan super bahkan mungkin mengambil keuntungan dari situasi untuk menyerang Zero Wing saat sedang turun. Berdasarkan laporan kami, berbagai negara adidaya telah mulai bersiap untuk eksplorasi gudang senjata. Jika kita tertinggal, Aquaros merasa benar-benar tak berdaya tentang situasi ini. Sementara Zero Wing bisa menyelundupkan beberapa ahlinya ke Ore Capital City, mereka hanya bisa mengirim begitu banyak sebelum menarik perhatian Blackwater. Namun, jika mereka tidak mengirimkan cukup banyak, negara adidaya yang berpartisipasi dapat dengan mudah mengusir mereka. Kami akan menyerah di Ore Capital City, si Feng memutuskan setelah mempertimbangkan masalah ini. Menyerah, tapi, tanggapan si Feng mengejutkan Aquaros. Jika mereka menyerah di Ore Capital City, situasi Zero Wing akan menjadi sangat canggung setelah berbagai negara adikuasa menjelajahi gudang senjata dan memperoleh stok senjata perang. Aku belum selesai. Meskipun kami akan menyerah di Ore Capital City, kami masih dapat menjelajahi lokasi lain. Ibu kota Bijih bukan satu-satunya penjara bawah tanah regional di domain dewa, kata si Feng, terkekeh. Berapa banyak pemain tier 2 yang kita miliki saat ini? Berkat Primordial Souls, anggota kami memiliki waktu yang lebih mudah dengan promosi tier 2 mereka daripada anggota guild lainnya. Kami sekarang memiliki lebih dari 400 pemain tier 2, dan beberapa pemain masih berusaha untuk menyelesaikan cash promotion mereka. Aku tidak berpikir itu akan lama sebelum kita memiliki 1000 pemain tier 2, kata Aquaros, sedikit bersemangat. Zero Wing sudah memiliki cukup banyak pemain tier 2 untuk menyaingi kekuatan super, dan seiring berjalannya waktu, persekutuan bahkan mungkin melampaui berbagai kekuatan utama dalam domain dewa. Dia harus mengakui bahwa memonopoli sebagian besar sumber daya kota primordial memberi Zero Wing keuntungan besar. Zero Wing memiliki ahli yang jauh lebih sedikit daripada berbagai negara adidaya, tetapi setelah mendapatkan Primordial Souls, anggota Zero Wing memiliki waktu yang jauh lebih mudah dengan quest level 2 mereka. Persekutuan juga memiliki keuntungan dalam peralatan yang dikenakan anggotanya. Kami sudah memiliki begitu banyak. Si Feng sedikit terkejut dengan wahyu ini. Itu jauh lebih dari yang dia duga. Saat ini, berbagai guild kelas 1 beruntung jika mereka bahkan memiliki 40 ahli tier 2. Bagus sekali. Jika demikian,
Ambil Icarus Heart dan atur tim beranggotakan 300 orang untuk menyerang Salok Mountains. Green the Giant Rock Beast di sana. Bunuh sebanyak yang kamu bisa untuk jarahan mereka. Ini juga akan menjadi kesempatan yang baik untuk naik level. Namun, berhati-hatilah saat kamu menjelajahi peta. Meskipun itu bukan dungeon regional mode Asura, itu masih salah satu dungeon regional mode neraka yang langka. Petik 2. Pegunungan Salok menempati peta netral level 60 hingga level 90 di dekat Storm Empire. Sementara itu, dungeon regional terkenal karena produksi biji Titan baik. Fine Titan Ore jauh lebih berharga daripada Titan Ore. Meskipun bisa diperoleh dari tim Dungeons beranggotakan 100 orang, tingkat dropnya sangat rendah. Meskipun drop rate Fine Titan Ore di Salok Mountains juga relatif rendah, kurang dari 3% untuk Great Lord peringkat Giant Rock Beast, regional dungeon adalah rumah bagi banyak monster ini. Namun, penggilingan di dungeon regional memiliki kondisi pemain harus mencapai tier 2 terlebih dahulu. Sebelumnya, Zero Wing hanya memelihara beberapa lusin pemain tier 2, hampir tidak cukup untuk menggiling di dungeon regional secara efektif. Oleh karena itu, ia telah mengesampingkan usaha itu. Namun, sekarang karena guild memiliki begitu banyak pemain tier 2, dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk mengumpulkan Fine Titan Ore, yang merupakan bahan utama yang dibutuhkan untuk menghasilkan Guardian Puppet. Begitu dia memiliki Fine Titan Ore, dia hanya perlu menunggu sampai Melancholic Smile telah mengasuh para pemain master lifestyle yang diperlukan. Perintah Si Feng membuat Aqua Rose sedikit bingung. Dia tidak mengerti mengapa dia ingin menggiling monster sejauh ini dari wilayah mereka, tetapi karena dia telah memberikan perintah. Dia tidak punya pilihan selain menerima hati Icarus dan melakukan apa yang dia katakan kepadanya. Sementara itu, ke-20 toko yang ditawarkan Si Feng telah terisi hanya setelah sehari. Dari 15 toko kecil dan 5 toko besar yang telah dia persiapkan, tidak ada yang kosong dalam sekejap mata. Si Feng telah mendapatkan 70.000 emas. Hal ini membuat banyak pedagang dan pemain independen tercengang. Mereka semua bertanya-tanya apakah penyewa toko itu gila menghabiskan begitu banyak koin di toko-toko ini. Pada saat tanggal yang ditentukan untuk berangkat ke Laut Pohon tiba, Si Feng telah memperoleh total 120.000 emas dari wilayah Zero Wing dan menjual bahan-bahan yang telah diperolehnya dari dunia kristal es. Setelah itu, Si Feng mengambil uangnya dan 9 ahli tier 1 ke kota gelap Kekaisaran Malam Gelap. Bab 1888 Undead Night Dark Knight Empire, Dark Knight City. Ketika Si Feng dan 9 ahli Aqua Rose telah dengan hati-hati memilih meninggalkan Teleportation Hall, mereka disambut oleh jalan yang ramai. Banyak pemain di antara kerumunan adalah ahli independen. Banyak dari pemain independen ini berada di level 55 atau lebih dan sangat lengkap, dengan beberapa peralatan Secret Silver level 50. Seolah-olah mereka sedang naik haji, para pemain independen ini berkelana ke kawasan bisnis Dark Knight City. Sekilas, ada lebih dari 5.000 pemain ini. Mengapa banyak ahli di sini? Si Feng terkejut dengan jumlah ahli di jalan. Meskipun benar bahwa sejumlah besar ahli cenderung berkumpul di ibu kota kekaisaran, dia belum pernah melihat begitu banyak ahli independen di ibu kota kekaisaran sebelumnya. Bahkan ibu kota 4 kerajaan pun tidak sepopuler ini. Saat Si Feng bertanya-tanya tentang alasan pertemuan ini, dia mendengar teriakan dari kejauhan. Para pemain yang ingin mengubah kelas menjadi bard perjalanan tingkat 2, menuju ke Residence Starling untuk melamar sesegera mungkin. Persekutuan hanya akan menerima aplikasi selama 30 menit lagi. Petik 2. Setelah mendengar pengumuman itu, para ahli independen mulai menyerbu ke jalan. Starling sangat pelit. Meskipun mengendalikan jalan ke Laut Pohon, itu hanya merekrut 200 pemain non-persekutuan. Petik 2. Aku tahu, bagaimana 200 slot cukup untuk banyak orang? Aku mendengar bahwa para pemain mulai berbaris di luar Starling's Residence 10 jam yang lalu. Sudah ada lebih dari 100.000 pemain dalam barisan saat ini. Bagian yang paling menyebalkan dari semuanya adalah bahwa alih-alih merekrut berdasarkan kekuatan individu, Starling merekrut berdasarkan keahlian seseorang dengan arai sihir. Aku seorang berserker, aku hampir tidak pernah harus berurusan dengan arai sihir. Bahkan pemain kelas sihir jarang mempelajari hal itu. Subkelas itu tidak dapat membantu meningkatkan kekuatan tempur seseorang, dan kamu harus membuang banyak waktu untuk meneliti arai. Petik 2. Namun, aku juga mendengar bahwa jika kamu menjadi bepergian-bepergian, kamu langsung mendapatkan akses ke perlakuan yang sama dengan anggota inti Starling. Jika kamu tidak ingin bersaing di Starling, kamu dapat melakukannya di Unyilding Soul. Tidak lama setelah Starling memulai rekrutmennya, Unyilding Soul melakukan hal yang sama untuk perubahan kelas Traveling Bard. Namun, hanya tersedia 100 slot. Meskipun, seperti Starling, kamu akan menerima perawatan anggota inti jika kamu menyelesaikan perubahan kelas. Petik 2. Aku benar-benar tidak mengharapkan perubahan kelas tier 2 untuk membutuhkan pengetahuan tentang cara mengendalikan arai sihir. Jika aku tahu tentang itu sebelumnya, aku akan mempelajari arai sihir beberapa waktu yang lalu. Petik 2. Para pemain di jalan-jalan mengobrol ketika mereka menyaksikan segerombolan pemain bergegas menuju Starling dan Unyilding Souls Guild Residence, membahas standar rekrutmen kedua guild. Mereka juga menyatakan penyesalan mereka tentang tidak belajar mengendalikan arai sihir sebelumnya. Starling merekrut pemain dengan pengetahuan tentang arai sihir. Si Feng sedikit mengernyit ketika dia mendengar percakapan para pemain di dekatnya. Apakah Unyilding Soul mengalami kebocoran?
Selain dirinya dan Aquaros, hanya anggota Unyilding Soul yang tahu tentang metode meningkatkan tingkat keberhasilan pemain selama quest perubahan quest bepergian Bard pada tahap permainan ini. Kecuali Starling juga menemukannya, syarat rekrutmennya tidak akan terlalu spesifik. RI sihir biasanya hanya berguna untuk pemain lifestyle, manfaat memanipulasi susunan sihir akan sangat kecil untuk memerangi pemain. Selain itu terbatas pada kelas sihir. Pengetahuan tentang RI sihir pada dasarnya tidak berguna untuk kelas fisik. Sementara si Feng dan kelompoknya melakukan perjalanan ke Purple Night Plaza, tempat pertemuan yang disepakati, para pemain memadati setiap inci dari alun-alun. Puluhan ribu pemain dari Unyilding Soul, Starling, dan Crimson Emperor mengepung area tersebut, dan setiap pemain ini mengenakan set lengkap peralatan rahasia perak level 50 setidaknya. Beberapa dari pemain guild ini bahkan membawa level 50 Dark Gold Weapons. Adegan membuat pemain independen yang tersisa iri. Sementara itu, hanya 3 anggota guild ini yang diizinkan memasuki Purple Night Plaza sekarang. Orang luar hanya bisa menonton dari kejauhan. Ketika si Feng dan kelompoknya mendekat, Mulingsha, yang telah menunggu mereka selama beberapa waktu, membawa mereka ke daerah yang anggota Soul Unyilding Soul telah ditutup. Langsung menarik perhatian banyak pemain. Siapa orang-orang itu? Bukankah mereka mengatakan bahwa ketiga gubernur telah memesan seluruh plaza? Berdasarkan emblem persekutuan mereka tampaknya bukan dari jiwa yang keras. Aku pikir aku pernah melihat lambang persekutuan itu sebelumnya. Benar, itu emblem persekutuan untuk persekutuan yang telah bermarkas di benteng batu rahasia Kekaisaran Ore. Itu emblem Zero Wing. Petik 2. Tapi mengapa anggota Zero Wing ada di sini? Tidakkah mereka mengatakan bahwa 3 guild utama bahkan tidak memberikan slot Sea of Trees kepada para pemain dari guild kelas 1? Petik 2. Zero Wing sangat mengesankan. Ini benar-benar mendapatkan bantuan Unyilding Soul dan mendapatkan beberapa slot untuk dirinya sendiri. Petik 2. Jadi bagaimana jika Zero Wing mendapat beberapa slot? Ini tidak seperti mereka dijamin untuk menyelesaikan perubahan kelas. Petik 2. Saat si Feng memimpin timnya ke Purple Night Plaza, 9 rekan guildnya menjadi gugup. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan sekelompok besar ahli. Dari puluhan ribu pemain di alun-alun, semua akan menjadi ahli langka di kerajaan. Dengan begitu banyak di satu tempat, mereka memancarkan tekanan besar. Mengalami fenomena seperti itu kemungkinan akan jarang terjadi pada eselon teratas tingkat pertama. Selain itu, anggota Unyilding Soul dan Starling saling menatap di tengah alun-alun. Suasana mencekam terasa di antara kedua persekutuan. Sedangkan untuk Crimson Emperor, pemain mereka tampak sedikit lebih santai, tetapi meskipun persekutuan bertindak seperti penonton, itu akan mengambil tindakan jika diberi kesempatan. Bright Dawn, aku benar-benar tidak pernah berpikir bahwa kamu akan mengkhianati guild untuk bergabung dengan Starling. Hanya manfaat apa yang mereka tawarkan kepada kamu? Heart yang pantang menyerah mendesis, amarahnya melotot tatapannya ketika dia menatap pria yang acuh tak acuh di samping Lu Xingluo. Pria yang acuh tak acuh itu membawa sebilah pedang besar tulang di punggungnya. Ketika si Feng melihat pria yang acuh tak acuh, dia tertegun. Pria ini tidak lain adalah Bright Dawn, wakil pemimpin ketiga dari Soul Unyilding Soul. Bright Dawn juga seorang ksatria andit tingkat 2, diberi gelar pendekar pedang mati oleh Secret Pavilion. Dari segi kekuatan, Bright Dawn setara dengan Unyilding Heart. Dia telah menjadi salah satu dari 3 pilar utama Unyilding Soul. Sejauh yang diketahui si Feng, Bright Dawn belum mengkhianati Unyilding Soul di masa lalu, namun dia telah melakukannya sekarang. Ini bukan sejarah yang dia ingat. Menanggapi pertanyaan Unyilding Heart, pria yang acuh tak acuh itu mengungkapkan senyum yang tenang dan menjawab, kamu harus sepenuhnya menyadari situasi Unyilding Soul. Daripada jatuh dengan jiwa keras kepala yang sakit, bukankah lebih baik untuk bergabung dengan Starling yang sedang naik daun? Selain itu, Starline Corporation telah menawarkan aku lebih dari jiwa yang pantang menyerah. Mengapa kamu tidak bergabung dengan aku? Dengan ketenaran dan kekuatan kamu, Starling Corporation tidak akan menawarkan kepada kamu apapun yang dimiliki aku. Adapun untuk melanggar kontrak kamu, perusahaan akan menangani segalanya. Petik 2. Bab 1889 Perubahan dalam lintasan. Atas undangan Bright Dawn, anggota Unyilding Soul tersentak. Mereka akhirnya menyadari mengapa wakil pemimpin persekutuan seperti Bright Dawn berani mengkhianati Unyilding Soul. Pembatasan ketat mengikat setiap eselon atas ke persekutuan mereka. Jika eselon atas ingin mundur dari persekutuan dan mempertahankan akun game mereka, mereka hanya punya 2 pilihan. Yang pertama mengharuskan pengusiran otomatis dari persekutuan, sementara opsi kedua mengharuskan eselon atas untuk membayar biaya kompensasi yang tinggi karena melanggar kontrak mereka. Untuk wakil pemimpin persekutuan yang telah menghabiskan lebih dari 1 dekade dengan Unyilding Soul, kompensasi yang diperlukan tidak akan sepele. Tidak aneh jika Bright Dawn bahkan bangkrut setelah membayar biaya kompensasi. Namun, Starline Corporation tidak hanya menanggung biaya kompensasi, tetapi bahkan telah memberi Bright Dawn gaji yang tinggi. Termasuk potensi Starling yang tidak terbatas karena dukungan Starline Corporation, wajar saja jika guild memikat Bright Dawn. Tentu saja, aku yakin kamu tidak tertarik pada faktor-faktor ini. Dalam hal ini, aku akan memberitahu kamu tentang sesuatu yang pasti akan menarik perhatian kamu. Fantasy Star. Jiwa pantang menyerah tidak akan pernah mendapatkan sesuatu seperti itu. Mengapa kamu tidak mempertimbangkannya? Bright Dawn tersenyum pada Unyilding Heart, yang telah melewati masa mudanya yang bersemangat. Mata semua orang bersinar ketika mereka mendengarkan penawaran Bright Dawn.
Bintang fantasi adalah biji khusus yang ditemukan umat manusia selama era antar bintang, dan mereka hanya memiliki satu tujuan. Saat dipakai, bintang-bintang ini akan pulih dan mempertahankan masa muda manusia untuk waktu yang lama. Meskipun Fantasy Star tidak dapat memperpanjang umur seseorang, jika seseorang mengkonsumsi produk Green God Company saat mengenakan Fantasy Star, mereka dapat memperpanjang cahaya muda mereka selama 1 atau 2 dekade lagi bahkan tanpa pelatihan fisik. Dengan kata lain, seorang individu paruh baya, sekitar 40 tahun, yang tidak menjaga kebugaran fisiknya dapat terlihat seperti anak berusia awal 20 tahun dengan bantuan bintang fantasi. The Fantasy Star adalah harta yang mutlak bagi para gamer profesional yang mengandalkan masa muda mereka untuk mencari nafkah. Meskipun tubuh fisik seseorang di dunia nyata tidak akan memengaruhi kinerja tubuh virtual mereka di domain God, kinerja mental mereka akan. Orang yang melewati masa jayanya umumnya memiliki reaksi yang lebih lambat daripada orang yang lebih muda. Bahkan jika seseorang dilatih dengan tekun untuk mempertahankan bentuk fisik mereka, usia mereka akan, kurang lebih, mempengaruhi pikiran mereka. Tak perlu dikatakan, meningkatkan kekuatan mental seseorang di masa lalu adalah tantangan yang menakutkan. Namun, bintang fantasi tidak bisa hanya mengembalikan masa muda seseorang, itu juga dapat mempertahankan fungsi mental, memungkinkan manusia untuk beroperasi pada puncaknya. Karenanya, bintang fantasi sangat berharga. Bahkan individu terkaya pun tidak mampu membelinya. Selain itu, bintang fantasi sangat langka. Untuk membeli satu membutuhkan status yang cukup serta dana. Sementara itu, Starline Corporation kebetulan merupakan salah satu dari sedikit pemasok Fantasy Star di dunia, yang berarti bahwa Brightdown kemungkinan besar mengatakan yang sebenarnya. Fantasy Star, tidak heran mengapa dia mengkhianati guild lamanya. Setelah mendengar tentang bintang fantasi, Si Feng mengerti mengapa Brightdown telah berubah menjadi pengkhianat. Brightdown saat ini terlihat berusia 40-an, dan wakil pemimpin persekutuan dari persekutuan kelas 1 tidak membutuhkan uang. Namun, semua orang sangat membutuhkan anak muda. Begitu ia memperoleh bintang fantasi, Brightdown dapat pulih ke puncaknya. Dengan pengalaman tempur dan teknik tempurnya yang melimpah, ia dapat meningkatkan dirinya lebih jauh dengan masa mudanya yang pulih. Ketika Mulingsha mendengar apa yang ditawarkan Brightdown, dia melirik Unyilding Heart dengan gugup. Tidak hanya Unyilding Heart salah satu dari 3 pilar utama Unyilding Soul, tapi dia juga wakil pemimpin persekutuan pertama. Jika Starling memburu dia, itu akan memberikan pukulan yang menghancurkan bagi Unyilding Soul. Jadi, kamu mengkhianati saudara-saudaramu untuk bintang fantasi yang bodoh? Aku buta untuk menganggap kamu sebagai teman. Mulai sekarang, aku tidak akan ada hubungannya denganmu. Jantung yang pantang menyerah menggeram. Dia kemudian memelototi Lu Xingluo, yang mempertahankan senyumnya, dan berkata, tunggu saja. Cepat atau lambat, Unyilding Soul akan mengusirmu keluar dari Dark Knight Empire dan mendapatkan kembali kejayaannya. Petik 2. Kata-kata pantang menyerah Heart mengembalikan anggota persekutuannya yang putus asa dengan semangat juang. Mereka semua bersorak wakil-wakil ketua pertama mereka sambil menertawakan Brightdown. Dapatkan kembali kejayaanmu, Brightdown tidak bisa menahan tawa pada Unyilding Heart dan anggota lain dari Unyilding Soul. Dan bagaimana jiwa keras kepala akan melakukan itu, tepatnya? Apakah ini akan bergantung pada orang tua seperti kamu, Heart? Atau nonamu yang bodoh? Atau apakah kamu akan mengandalkan Zero Wing, mitra menyedihkan kamu? Buka matamu dan perhatikan baik-baik. Jiwa pantang menyerah sudah selesai. Satu-satunya hal yang menyatukannya adalah sekelompok bajingan tua yang tidak berguna. Kami telah mengumpulkan lebih dari 50 ahli yang mampu memanipulasi RI sihir tingkat menengah. Jiwa pantang menyerah harus menyerah dengan harapan memelihara satu bepergian-bepergian. Tidak, tepatnya, kamu bahkan tidak akan masuk ke lautan pohon. Setelah mengatakan itu, Brightdown mengangkat tangannya. Sebagai tanggapan, beberapa anggota Starling di Purple Night Plaza mulai bergerak, masing-masing memegang bola kristal perak. Ketika anggota Starling ini menyelesaikan mantra, susunan sihir perak mulai bermanifestasi di depan mereka, melepaskan cahaya yang terang. Sebuah penghalang besar kemudian menyelimuti kedua anggota Unyilding Soul dan Crimson Emperor di plaza. Bersenang-senanglah di dalam penghalang ini. Ini mengisolasi segala sesuatu di dalam dimensi yang berbeda. Meskipun penghalang ini membutuhkan 288 pemain level 50+ untuk mengorbankan 5 level mereka secara permanen, penghalang itu akan menahan kalian semua selama 8 jam. Dengan itu, kita akan pergi sekarang, kata Brightdown, menertawakan Unyilding Heart. Dia kemudian mengambil kunci dari tasnya dan membuka gerbang teleportasi ke Laut Pohon. Anggota Unyilding Soul dan Crimson Emperor hanya bisa menonton ketika anggota Starling memasuki gerbang teleportasi dan menghilang dari alun-alun. Tidak peduli berapa banyak mereka menyerang penghalang sihir, mereka tidak bisa merusaknya sedikit pun. Untuk membuat keadaan menjadi lebih buruk, para prajurit NPC sekitarnya mengabaikan penghalang sihir. Sial, mengira mereka telah merencanakan jebakan seperti itu. Heart yang pantang menyerah mengutuk saat dia menyerang penghalang sihir ilusi dengan pedang besarnya. Namun, rasanya seolah-olah dia tidak menyerang apapun selain udara. Penghalang itu tidak bereaksi ketika pedang besarnya memotongnya. Saat ini, RI ajaib di pusat Purple Night Plaza Dark Knight City adalah satu-satunya jalan menuju Sea of Trees. Sayangnya, karena mereka sekarang terjebak dalam penghalang sihir ini, mereka dapat membuka gerbang teleportasi bahkan jika mereka memiliki kunci untuk memasuki Laut Pohon.
Jika mereka benar-benar terjebak dalam penghalang ini selama 8 jam, Unyilding Sol akan jatuh di belakang Starling. Pemain Starling kemungkinan akan menyelesaikan setidaknya sepertiga dari kues perubahan kelas pada saat mereka dibebaskan. Bagaimana mereka bisa mengejar ketinggalan dalam kasus itu? Sementara itu, Mu Lingxia memelototi penghalang di depannya, jelas marah. Unyilding Sol telah berusaha keras untuk mendapatkan clear pertama dari level 50 tim dungeon skala besar di Dark Knight Empire, memungkinkan guild untuk bernafas lega. Namun, jika Starling memonopoli semua 20 slot traveling bard awal, Unyilding Sol akan menderita konsekuensi yang tak terbayangkan. Setelah menyerang selama lebih dari 2 menit, anggota Unyilding Sol menyerah. Mereka tidak punya pilihan lain selain menunggu sampai penghalang memudar. Si Feng, bagaimanapun, mendekati penghalang, langkah demi langkah, ekspresinya yang acuh tak acuh tampak seolah-olah dia mengagumi pandangan Purple Night Plaza. Pada saat yang sama, dia menarik Magic Scroll dari tasnya. Hah, apa yang dia coba lakukan? Apakah dia berencana untuk menguji penghalang juga? Petik 2. Tidak ada gunanya. Baik pakar guild kami dan mereka yang berasal dari Crimson Emperor telah mencoba semua yang dapat kami pikirkan. Apa yang bisa dilakukan satu orang dari Zero Wing? Petik 2. Penghuni plaza menyaksikan Si Feng mendekati penghalang dengan kebingungan, termasuk Unyilding Sol dan Mu Lingxia. Mereka telah mengeluarkan scroll matik tier 4 yang berharga untuk menyerang penghalang, tetapi mereka tidak berhasil. Bahkan jika Si Feng melakukan hal yang sama, tidak ada yang akan berubah. Ketika Si Feng tiba di depan penghalang, dia mengaktifkan bulir penjaga pemanggilan di tangannya. Segera, kecantikan berambut emas dengan jubah suci muncul di samping Si Feng. Hancurkan arai ajaib ini, bab 1890 mematahkan penghalang dalam satu hit. Ketika orang-orang yang menonton melihat pengawal pribadi level 85, mereka tercengang. Hancurkan. Hati yang pantang menyerah dan anggota-anggota Soul yang pantang menyerah lainnya merasakan antisipasi mereka luluh ketika mereka melihat bahwa Si Feng hanya memanggil pengawal pribadinya. Sementara itu, eselon atas Crimson Emperor tidak bisa menahan tawa kepada pendekar pedang itu. Apakah anak itu bodoh? Apa NPC tier 2 yang akan dilakukan dalam situasi ini? Seorang wanita berjubah putih di antara anggota Crimson Emperor berkata ketika dia menggelengkan kepalanya. Dia memiliki sosok tinggi, ramping dan memancarkan pesona dewasa. Sementara Ana tidak diragukan lagi pengawal pribadi berlevel tertinggi yang pernah dilihatnya, Ana masih hanya tier 2. Dia tidak jauh berbeda dari para pemain yang terjebak di alun-alun. Arai sihir tidak bisa dihancurkan hanya oleh seseorang dengan level tinggi. Jika tidak, level 200, NPC tier 1 harus mampu menghancurkan arai sihir pertahanan kota seperti level 80, NPC tier 4. Sayangnya, bukan itu masalahnya. Pada kenyataannya, level 1 NPC akan berjuang untuk merusak arai sihir defensif, sedangkan level 80, level 4 NPC tidak akan kesulitan melakukannya. Ini adalah kekuatan tingkatan, tidak hanya tingkatan yang lebih tinggi menyediakan transformasi kuantitatif, tetapi mereka juga secara kualitatif meningkatkan kekuatan seseorang. Ini adalah kasus untuk arai sihir juga. Semakin tinggi peringkat arai sihir, semakin murni mananya. Bergantung pada kemurnian mana yang memberi daya pada arai sihir, penghalang itu bisa selemah kertas atau sekuat besi. Karenanya, Ana hanya lebih unggul dari pemain tier 2 pada tingkat kuantitatif, tidak ada perbedaan dalam kualitas kekuatan mereka. Karena tidak ada pemain di penghalang yang berhasil melakukan kerusakan padanya, Ana juga tidak bisa. Wakil pemimpin persekutuan, perangkap Starling benar-benar kejam. Kami tidak punya pilihan selain mengorbankan salah satu pemain kami. Kita bisa meminta mereka memberikan kunci kepada pemimpin persekutuan untuk mempersiapkan tim lain. Level 57, Guardian Knight tingkat 2 dengan tenang menyarankan kepada wanita berpakaian putih itu. Wanita berpakaian putih itu tak lain adalah Illusory World, wakil pemimpin persekutuan kedua Crimson. Ilusi kata juga telah diakui sebagai salah satu dari 10 ulama besar oleh Pavilion Rahasia. Baiklah, selesaikan. Kata-kata ilusi mengangguk. Ada metode untuk menghindari penghalang sihir sebelum durasinya berakhir. Meskipun pemain tidak akan menggunakan metode ini kecuali benar-benar diperlukan. Metode itu adalah kematian. Ketika pemain meninggal, mereka secara otomatis akan bangkit kembali di kuburan terdekat setengah jam setelah kematian mereka. Sementara melakukan hal itu akan memungkinkan pemain untuk keluar dari penghalang, itu akan membutuhkan tingkat. Namun, situasi saat ini tidak memungkinkan untuk masalah tersebut. Lebih baik memiliki satu pemain mati dan mendapatkan kunci untuk ketua geng mereka dalam waktu 30 menit daripada membuang 8 jam di alun-alun. Pemimpin persekutuan mereka dapat mengatur tim lain untuk memasuki laut pohon sementara pemain menunggu kebangkitan. Jika beruntung, mereka dapat mengklaim 2 atau 3 tempat bepergian. Paling tidak, ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Ketika anggota Crimson Emperor bersiap untuk membuat rencana mereka, Ana selesai mengucapkan mantra dan menulis serangkaian rune ilahi. Segera, sebuah arai sihir emas terbentuk di atas alun-alun dan level 85 Valkyrie dengan sayap putih murni turun di hadapan para pemain yang terjebak. Aura tier 4 Valkyrie begitu kuat sehingga terasa menyesakkan bagi para pemain di alun-alun. Tier 4 Valkyrie, ketika Illusory World melihat Valkyrie bersayap putih melayang di udara, dia tidak bisa tidak berbalik ke sosok berjubah Si Feng. Mungkinkah dia api hitam? Banyak yang terjadi di Gods Domain setiap hari, dan kekuatan baru atau pakar yang sedang naik daun muncul setiap matahari terbit.
Bahkan dia, salah satu wakil pemimpin Guild Crimson bisa mengingat masing-masing kekuatan dan pakar ini, tetapi dia memiliki kesan yang jelas tentang Tier 4 Valkyrie. Lagi pula, Tier 4 Valkyrie merupakan ancaman besar bagi negara adikuasa manapun. Dengan sedikit kepakan sayapnya, badai muncul dan Valkyrie menghilang. Pada saat dia muncul kembali, dia berdiri di depan penghalang ilusi. Valkyrie kemudian menusukkan Secret Thunder Spear-nya ke dinding semi-transparan. Ledakan. Dengan ledakan memekakkan telinga, busur petir yang tak terhitung menabrak penghalang sihir. Pembatas mulai bergetar. Terlepas dari serangan banyak pemain sebelumnya, penghalang itu tidak bereaksi sedikitpun, namun hanya satu dari serangan Valkyrie yang cukup untuk mengguncangnya. Kekuatan apa? Kata-kata ilusi menyaksikan dengan sedikit kejutan. Penghalang itu bahkan tidak bereaksi ketika Unyilding Heart telah menyerang dengan Magic Scroll Tier 4, tapi sekarang, serangan Valkyrie telah merusak bentuk penghalang itu. Orang bisa dengan mudah membayangkan betapa kuatnya serangan Valkyrie itu. Namun, saat kilat mulai memudar, penghalang sihir tetap ada. Sedetik kemudian, penghalang pulih ke kondisi semula seolah-olah tidak diserang sama sekali. Bahkan itu belum cukup, ekspresi hati yang keras memburuk ketika penghalang sihir pulih. Meskipun benar bahwa serangan Valkyrie telah efektif, jelas bahwa serangan itu hanya menghabiskan sebagian kecil dari cadangan energi penghalang sihir. Dibutuhkan banyak waktu bagi Valkyrie untuk menghancurkan penghalang. Sayangnya, ia agak akrab dengan Valkyrie Xifeng, dia tahu itu hanya bisa bertahan untuk waktu yang singkat. Kemungkinan besar, Valkyrie tidak akan bisa menghabiskan cadangan energi penghalang sihir sebelum durasinya habis. Ini membuat mereka hanya memiliki pilihan untuk melarikan diri dengan kematian. Meskipun dia tahu itu tidak ada artinya. Pemain yang bisa memanipulasi Intermediate Magic Arise akan memiliki peluang 20% lebih tinggi untuk menyelesaikan perubahan kelas mereka. Bahkan jika Unyilding Soul membentuk tim lain, menemukan Tier 1, ahli penyihir tingkat menengah tidak akan mungkin. Pakar penyihir tingkat menengah sangat langka, dan dia sudah mengumpulkan setiap orang yang dimiliki persekutuannya di sini. Bahkan jika persekutuan mengorganisir tim lain untuk memasuki Laut Pohon, jika anggota Unyilding Soul terlambat 30 menit dan memiliki tingkat keberhasilan yang lebih rendah. Bagaimana mereka dapat bersaing dengan Starling? Tentu saja, mereka bisa mengorbankan para ahli penyihir tingkat menengah dengannya. Itu akan memberi mereka kesempatan yang lebih baik untuk bersaing, tetapi rencana itu meninggalkan masalah lain. Apakah pemain akan bangkit kembali di dalam penghalang sihir setelah mereka mati? Jika pemain dibangkitkan kembali di dalam penghalang alih-alih kuburan terdekat setelah waktu tunggu 30 menit berlalu, mereka akan mengorbankan level tanpa bayaran. Apakah tidak ada pilihan selain mengambil risiko? Jantung yang pantang menyerah menggertakkan giginya saat dia mempertimbangkan pilihan itu. Saat Unyilding Heart merenungkan, Valkyrie bersiap untuk melempar Secret Thunder Spear-nya ke penghalang sihir. Namun, kerumunan di sekitarnya sudah menyerah. Karena serangan sebelumnya telah gagal, yang ini seharusnya tidak menjadi lebih baik. Namun, Xifeng, yang tetap lebih awal, tiba-tiba mengaktifkan Heavenly Dragon's Power, intensitas auranya langsung meroket. Dia kemudian menebas pembatas dengan Killing Ray. Selas petir. Valkyrie melemparkan Secret Thunder Spear pada saat yang sama. Dua garis cahaya, satu biru dan satu emas, bertabrakan pada satu titik pada penghalang sihir sebagai satu. Ledakan. Dengan ledakan lain, dua garis cahaya menembus penghalang. Setelah itu, orang banyak mendengar suara kaca pecah. Celah kemudian mulai merapikan diri melintasi penghalang ilusi. Peng. Sesaat kemudian, langit biru kembali di atas kepala para pemain. Bagaimana ini mungkin? Penghalang itu hancur, apa yang dia lakukan? Baik Unyilding Souls, Unyilding Heart dan Crimson Emperor Sword Illusory memberi Xifeng tatapan tidak percaya.